Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para Ivan Villa, netizen dari Evarhan Vlog Channel, masih setia di channel Evarhan. Kali ini saya akan membuat sebuah konten membantah syubhat dari pihak Kristen maupun dari pihak yang memang mencari-cari kesalahan dari pihak Islam, mencari-cari celah untuk melemahkan Islam. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh pihak Kristen saja, tapi pihak yang berorientasi kepada paham liberal, terutama dari JIL, Jamaah Islam Liberal ini, jaringan Islam liberal maksud saya. Ini saudara Guntur Romli yang mengatakan bahwa pernikahan Rasulullah SAW adalah dilakukan dengan cara Kristen. Dia berlandaskan kepada alasan bahwa Khadijah radhiyallahu anha mempunyai paman yang bernama Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani. Mari kita bantah syubhat ini, fitnah ini. Para Ivan Villa, apa yang dikatakan Guntur Romli berlandaskan sebuah pemahaman bahwa ketika saat itu menikah, Rasulullah SAW wali nikahnya adalah Waraqah bin Nawfal, dan yang melakukan khutbah nikah adalah Waraqah bin Nawfal. Dan Waraqah bin Nawfal memberikan sebuah hadiah berupa Bible kepada Muhammad SAW, sehingga selama 15 tahun, tuduhan Guntur Romli, 15 tahun Muhammad SAW belajar bersama Khadijah tentang Bible, dan akhirnya walaupun dia tidak mengungkapkan secara terus terang dan secara jelas, arah dari argumentasi dari Guntur Romli ini akan mengatakan bahwa Al-Quranul Karim adalah sebuah karangan Nabi Muhammad SAW dan mempelajari dari kitab Bible, terutama kisah-kisah yang berhubungan dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, para Iwan Villa, juga yang dilakukan oleh saudara Nurdin. Nurdin ini pura-pura Islam. Dia adalah anggota Lembaga Alkitab Indonesia yang juga mengatakan hal seperti itu, bahwa Muhammad SAW berhutang budi dengan Kristen karena selama menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Muhammad SAW banyak dibantu secara materi maupun secara mental dan secara pemahaman dari kekristenan dari Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya yang bernama Waraqah bin Nawfal. Mari kita bantah satu persatu. Seperti diketahui dalam sebuah sirah nabawiyah, dan ini adalah terbukti secara valid dan terkonfirmasi kebenarannya dari Ibnu Hisham, sirah nabawiyah dari Ibnu Hisham, saya lupa halamannya. Di situ jelas dikatakan bahwa Rasulullah SAW ketika menikah, yang melamarkan adalah pamannya yang bernama Abu Thalib, dan yang menjadi wali nikah dari Khadijah bukan Waraqah bin Nawfal, tapi Amru bin Ash'ad. Silakan cek para Ivan Villa. Kebetulan saya senang sejarah, jadi saya lumayan menguasai tentang sejarah-sejarah bagaimana Rasulullah SAW. Jadi ketika mereka dari kaum JIL maupun dari kaum Kristen mengatakan bahwa Muhammad SAW menikah secara Nasrani, ada dua jawaban yang harus kita lakukan. Satu jawaban yang bersifat internal dan satu jawaban yang bersifat eksternal. Jawaban internal saya merujuk kepada sirah nabawiyah, bahwa apa yang diklaimkan oleh Nurdin dan Guntur Romli ini sangat ngawur dan jelas tidak mengetahui data-data dan literatur sejarah. Sangat jelas di sana tercatat dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW yang meminangkan Khadijah radhiyallahu anha adalah pamannya yang bernama Abu Thalib. Yang menjadi wali nikah adalah Amru bin Ash'ad, pamannya Khadijah radhiyallahu anha, dan yang melakukan khutbah nikah adalah Abi Thalib, pamannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua tentang mahar. Tidak benar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima mahar Bible. Mahar yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 20 ekor unta, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah catatan sejarah tidak pernah menerima Bible dari Waraqah bin Nawfal. Jawaban yang kedua adalah
Bukankah mereka menuduh bahwa Muhammad SAW adalah ummi, adalah tidak bisa membaca dan menulis sampai akhir hidupnya? Bagaimana mungkin beliau belajar Bible kepada Khadijah radhiyallahu anha? Di dalam ayat suci Al-Quran, ini jawaban yang bersifat umum. Di dalam ayat suci Al-Quran diterangkan bahwa diperbolehkan bagi kita untuk menikah dengan anak-anak ahli kitab. Tapi ahli kitab yang mana? Apakah ahli kitab yang Kristen? Apakah tata caranya Kristen? Tidak. Tapi ahli kitab di sini adalah yang masih memegang teguh, masih memegang teguh ketauhidan. Seperti Waraqah bin Naufal. Makanya diperbolehkan. Kenapa? Saat itu Waraqah bin Naufal sangat jelas di dalam Sahih Bukhari nomor 3, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu atau firman Allah di Gua Hira melalui malaikat Jibril, menghadap kepada Waraqah bin Naufal diantar oleh Khadijah radhiyallahu anha. Di situ, di hadis itu diterangkan dengan sangat jelas bahwa bahwa Rasulullah SAW menghadap kepada Waraqah, dan Waraqah di situ tercatat adalah orang yang masih megang teguh ketauhidan, dan Allah satu-satunya Tuhan. Tidak ada catatan sejarah Waraqah pernah menuhankan Yesus. Tidak ada catatan sejarah Waraqah menganut Trinitas. Jadi sangat ngawur dan sangat lucu sekali jika Kristen-Kristen Indonesia saat ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW menikah secara Kristen. Kita harus bedakan dulu Kristen dan Nasrani di sini. Apakah Waraqah bin Naufal adalah Kristen yang Kristen dan yang menuhankan Yesus? Tidak pernah. Tidak ada catatan sejarah satu. Itu yang ketiga, para ikhwan fillah. Terus yang keempat, para ikhwan fillah, memang mereka selalu mencari celah-celah di dalam melemahkan akidah Islam. Kalau memang mereka menuduh hal seperti itu, harusnya mereka memiliki data-data yang kuat. Mereka kadang menolak data-data dari Islam, memaksakan data-data dari pihak Kristen sendiri, dan yang lebih ironisnya lagi, menafikan data-data yang bersifat netral atau yang bersifat universal dari pihak yang netral di sini. Jadi para ikhwan fillah, tentang sebuah yang lagi viral, topik sedang viral bahwa Muhammad SAW menikah secara Kristen, sangat jelas sudah terbantahkan. Kalau Rasulullah SAW menikah secara Nasrani, bisa jadi. Tapi Nasrani yang mana? Apakah Nasrani sama dengan Kristen? Tentu tidak, tentu tidak. Tidak pernah ada catatan Waraqah bin Naufal adalah Trinitas atau menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tidak pernah. Bahkan Waraqah bin Naufal yang dikatakan mengajari, mendampingi sesuai dengan catatan sejarah. Saat itu Waraqah bin Naufal membuat nubuat kepada Rasulullah SAW. Seandainya aku masih hidup berumur panjang, tentu aku akan membelamu ketika kamu diusir. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bingung dia, karena apa? Sebagai keluarga Quraisy, dari keluarga Abi Thalib, tentu beliau ini Muhammad SAW mempunyai tempat terhormat. Apalagi dia dijulukin Alamin, mempunyai nama baik. Dan Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang saudagar perempuan yang mempunyai nama baik juga, punya pengaruh juga. Bagaimana mungkin aku akan diusir? Rasulullah SAW berkata begitu kepada Waraqah bin Naufal. Apa jawaban Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal menjawab bahwa tidak ada orang yang sepertimu yang tidak diusir oleh kaumnya. Ini merujuk kepada Musa juga yang diusir, ya. Banyak nabi-nabi yang diusir. Artinya di sini Waraqah bin Naufal membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang terakhir dan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka, para Kristen ini mau membawa perspektif dari sudut pandang Waraqah, mereka juga mempunyai konsekuensi logis harus menerima apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah, Nabi yang terakhir. Apakah mereka mau mengakui itu? Jadi jangan cherry picking ketika menggunakan narasi fitnah. Gunakan secara objektif apa yang kalian fitnahkan atau subhatkan kepada Islam. Jika kalian menggunakan narasi Waraqah bin Naufal adalah seorang pendeta Kristen, ya kalian harus mengikuti apa yang dikatakan beliau. Apa yang dikatakan Waraqah bin Naufal? Bahwa Rasulullah SAW adalah benar seorang Rasulullah, utusan Allah, dan dia adalah seperti Musa, karena yang menemui jawaban Waraqah bin Naufal yang menemui Muhammad SAW adalah seperti yang menemui Musa, namus.
Jadi itu aja kajian singkat saya, para Ikhwan Fillah. Mohon maaf karena saya lakukan di tempat yang sangat darurat, yaitu di tempat kerja ya, tempat kerja saya, sambil nungguin anak buah saya lagi lembur. Terima kasih kepada para Ikhwan Fillah. Semoga konten saya ini bisa memberi ibroh kepada kita, bisa sedikit memberi pemahaman kepada kita, dan selalu hati-hati ketika menerima berita atau kabar dari kaum sebelah ya, selalu untuk bertabayun dan memeriksa semua data-data, karena memang tujuan mereka adalah melemahkan akidah keislaman kita. Terima kasih kepada para Ikhwan Fillah. Sekali lagi saya ucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.